Ya, pemirsa, publik tengah diramaikan dengan beredarnya sebuah video yang menunjukkan seorang ayah tengah memarahi anak perempuannya ketika bermain role play di TikTok. Dan dalam video tersebut, bocah berusia 11 tahun itu kedapatan tengah role playing bersama orang tidak dikenal. Dan kemudian bagaimana untuk mengawasi dan juga menghadapi anak yang kecanduan game tersebut. Untuk membahas lebih jauh, kami sudah tersambung bersama dengan psikolog anak, Joyce Manurung. Selamat sore, Joyce. Selamat sore Mbak Anggi, apa kabar? Kabarnya baik. Mbak Joyce sehat, Mbak? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Baik, Mbak Joyce, kalau melihat bagaimana respon orang tua yang akhirnya memarahi anaknya ketika kecanduan bermain game role play yang saat ini sedang happening begitu, dan kemudian anaknya akhirnya jerit menangis, ini tanggapan dari Mbak Joyce sendiri bagaimana, Mbak? Iya, sebenarnya kan konteks menegur anak itu tidak salah ya. Ya. Artinya orang tua bertujuan untuk menjelaskan pada anak bahwa tindakannya tidak tepat dan perlu perbaikan. Nah, yang menjadi persoalan adalah caranya. Nah, sedapat mungkin cara menegur atau memberikan pemahaman pada anak tentang kesalahan itu sifatnya tidak destruktif. Artinya tidak memunculkan rasa malu pada anak, tidak membuat anak menjadi trauma misalnya ya, atau tidak membuat anak jadi takut kepada figur yang menegurnya, atau membuat anak jadi menjauhkan diri dari lingkungan. Nah, kalau ini semua terjadi berarti cara yang dipakai tidak efektif, tidak tepat. Jadi kalau buat saya sekarang garis bawahnya ini ada di masalah cara ayah menegur anak, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa proses pembelajaran pada anak itu tidak perlu harus tanda kutip ya disebarluaskan gitu supaya orang tahu, supaya orang bisa belajar, tidak harus begitu gitu. Justru anak perlu diajak bicara, misalnya empat mata, atau anak diajak untuk duduk bertiga dengan ayah ibunya dan dijelaskan perilaku apa yang sudah dilakukan, kemudian apa dampaknya, apa konsekuensinya, dan bagaimana nanti dia akan memiliki hal-hal negatif terkait perilaku itu. Nah, di sini anak kan paham. Nah, kalau sudah paham, anak diajarkan apa yang harusnya dilakukan oleh anak. Jadi dibuat kesepakatan nanti kemudian kepada anak sehingga anak mengerti, oh ini tindakannya tidak benar gitu. Nah, kalau hanya sekedar tanda kutip nih, definisinya memarahi ya, mungkin publik ngomong itu sebagai memarahi gitu. Marah kemudian membuat video pada anak kemudian memviralkan di media sosial. Yang ada anak menjadi sebuah bulan-bulanan kemarahan dari orang tua. Jadi anak tidak merasakan bahwa ada kesalahan yang dia buat. Justru sebaliknya dia melihat orang tuanya yang membuat sebuah kesalahan, yaitu mempermalukan dirinya di depan publik. Jadi ini jadi kebalik gitu situasinya Mbak Anggi. Gitu. Jadi tidak berdampak pada anak dalam konteks ngeh gitu ya, sadar akan kesalahan, tapi justru membuat anak semakin tidak merasa bahwa apa yang dilakukan melalui RP tadi sebuah kesalahan gitu. Berarti sebetulnya lebih pada menerapkan edukasi terhadap anak supaya mengerti dulu dibandingkan Ya, langsung melarang dan kemudian memarahi. Dan tapi Mbak Joyce, kadang-kadang kan kita harus melihat ini kan secara keseluruhan begitu ya. Memang kita tidak tahu ya, secara mendetail apakah betul, sang betul. ayah ini sebetulnya sudah memberikan ultimatum atau sudah memberikan nasihat, namun kemudian diabaikan gitu, sehingga pada akhirnya harus melakukan langkah memvideokan, memarahi dan kemudian memvideokan supaya memberikan efek jerah. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah meskipun ketika seorang anak itu pada akhirnya melawan, misalkan gitu kan, kita tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Iya. Seandainya anak beberapa kali dianjurkan untuk membatasi bermain game, kemudian sang anak lebih cenderung untuk tidak mendengarkan gitu dan lain sebagainya. Langkah apa yang tepat yang dilakukan oleh orang tua ketika persuasif dan juga edukasi itu sudah diberikan? Sebenarnya menganjurkan tidak cukup, Mbak, Oke. gitu. Kalau hanya menyampaikan secara verbal, apalagi bagi anak-anak yang sudah merasa nyaman gitu ya, fun banget deh main di RP ini gitu. Anjuran itu akan dia abaikan gitu. Nah, jadi sebenarnya adalah membuat sebuah kesepakatan dengan anak.
Misalnya penggunaan media sosial itu dipergunakan hanya untuk kepentingan apa-apa-apa, misalnya begitu. Itu disepakati dengan anak. Nah, dibuat sebuah aturan main. Jika anak ini nanti melanggar, maka ada konsekuensinya. Nah, anak juga harus sepakat dengan konsekuensi itu. Bahkan ada beberapa cara konsekuensi itu ditulis dan ditaruh tuh di dinding gitu. Jadi anak lihat tuh bahwa kalau nanti konsekuensi ini muncul, wah, berarti saya dapat masalah besar nih, misalnya begitu ya. Nah, biasanya yang menjadi konsekuensi adalah mengambil atau menarik dari anak sesuatu yang paling dia sukai gitu. Misalnya dia ya main handphone gitu ya, jadi selama barangkali 1 minggu nggak dikasih handphone, atau dimatikan koneksi internet misalnya, atau nggak diberikan biaya pulsa dan sebagainya, sehingga anak nggak bisa terkoneksi. Nah, bagi anak ini kan satu beban gitu. Nah, ini yang mungkin bisa diupayakan, ada cara lain pastinya gitu. Nah, sejauh mana orang tua bisa membangun kesepakatan ini di awal, karena yang perlu dipertimbangkan adalah orang tua sering lupa, mereka hanya menegur tanpa pernah memberikan sebuah pemahaman dan kesepakatan dengan anak. Jadi anak bingung, apa yang salah dari saya misalnya, apa yang saya langgar, apa yang jelek yang saya lakukan gitu. Karena baginya banyak orang melakukan hal yang sama, lalu di mana letak kesalahannya? Nah, kalau ini memang sudah disampaikan oleh orang tua, sejatinya anak tidak akan melakukan pelanggaran atau perlawanan karena tadi sudah ada kesepakatan dan ada konsekuensi yang harus dia pegang terkait dengan hal itu. Apalagi dia kan usia 11 tahun di mana anak sudah bisa berpikir logis. Dia udah ngerti tuh bahwa ada beban lagi nih, masalah lagi nih kalau saya langgar, misalnya begitu. Tapi mungkin ya Lagi itu memang ya, menjadi salah satu pertimbangan juga bagaimana memberikan edukasi dan juga pemahaman serta ya, konsekuensi. Tapi mungkin ada satu lagi sepertinya tuh Mbak Joyce, yaitu bagaimana orang tua juga memberikan alternatif. Jadi anak ini nggak ya, terlalu tergadget banget gitu kan karena ada ya. aktivitas yang lain. Nah, dan juga Mbak Joyce, ini kan sempat menjadi pergunjingan begitu ya bahwa permainan game ini sebenarnya bisa menjadi celah untuk eksploitasi dan juga pelecehan seksual gitu. Ini kalau Mbak Joyce melihatnya gimana, Mbak? Saya setuju sebenarnya, karena di sini anak itu tidak tahu siapa yang menjadi lawan mainnya, Iya. dan ada kalanya dia tidak tahu konten apa yang sedang dimainkan. Nah, kita jangan melihat dia sebagai anak saja. Iya. Oh, anak kecil gitu ya, Mm-mm. tapi eh, mereka ini adalah orang-orang yang sudah dan mungkin sering terpapar oleh informasi dari berbagai jenis media dalam berbagai bentuk. Jadi sekalipun usianya masih terbilang anak-anak, namun sesungguhnya dia sudah pernah mendapatkan informasi terkait misalnya seksualitas gitu. Dia ngerti itu hubungan antar lawan jenis. Dia mengerti bagaimana misalnya perilaku-perilaku yang mengarah pada unsur seksualitas. Nah, ketika itu dimainkan, apalagi di usia ini, usia pubertas di mana memang secara hormonal lagi tumbuh-tumbuhnya dan baru mengenal hubungan dengan lawan jenis, hal ini seakan-akan menjadi sebuah sarana untuk bisa mengekspresikan, bisa mewadahi atau memfasilitasi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ini yang tanda kutip bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan anak sebagai sarana pemuasan kebutuhan seksual terutama. Ataupun kalau tidak, anak-anak bisa menjadi korban adiksi. Itu yang paling Iya. menakutkan juga, Mbak Anggi. Jadi adiksi ini efeknya bisa mental ya. Artinya anak bisa akhirnya itu menjadi cemas, marah, teriritasi, mengganggu perilaku hidupnya ketika aktivitas bermain RP ini nggak dilakukan. Nah, jadi dia sudah tidak lagi bisa memilah gitu bahwa ini hanya sekedar bermain, hanya sekedar pendukung aktivitas, bukan aktivitas utama hidup. Nah, kalau sudah begini, yang kena bisa macam-macam gitu. Karena memang sebetulnya selain adiktif, kalau diperhatikan ini kan tadi gamenya itu bisa membuat anak itu memberikan suatu perintah ya, sehingga akhirnya bisa Ya, dilakukan. Nah, ini juga sepertinya perlu jadi pertimbangan dan juga jadi perhatian bagaimana ketika anak ini merasa punya power untuk mengontrol sesuatu sehingga pada akhirnya nanti dalam ruang nyata begitu kan, akhirnya dia merasa bisa mengontrol apapun yang ada di sekitar. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian yang penting bagi orang tua nggak sih, Mbak?
Setuju. Artinya kan di sini kalau memang lawan bermainnya itu inferior ya, artinya punya power yang lebih rendah, dia akan bisa begitu. Gitu. Mhm. Artinya dia merasa bahwa dia memiliki kuasa Itu ya. yang kadang-kala tidak bisa Iya. dipisahkan dari dunia nyata gitu. Mhm. Namun yang lebih ditakutkan kalau nanti sebaliknya gitu, dia menjadi sosok yang inferior gitu. Dia menjadi korban harassment, kekerasan seksual misalnya. Dia menjadi korban bullying misalnya ya, atau dia menjadi korban mental. Artinya gini, kalau dia masuk dalam ranah role playing tersebut, dia mendapatkan popularitas, mendapatkan sanjungan, pengakuan dari lawan mainnya, atau orang-orang yang memberikan pengakuan dari media sosial gitu. Nah saat itu nggak ada, dia Mhm. merasakan bahwa dia tidak berharga, dia tidak punya nilai, dia nggak punya teman misalnya, dia nggak ada yang suka. Nah ini kan mengganggu konsep diri anak sebenarnya. Jadi penting juga dilihat sampai sejauh itu. Jadi kadangkala anak bisa menggunakan media-media seperti ini hanya untuk mendapatkan satu konsep baru untuk dirinya. Nah kalau ini nggak terjadi berkelanjutan, bisa dipastikan anak jadi terganggu konsep dirinya. Itu. Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan juga bagi para orang tua bagaimana melakukan pendampingan ya ketika anak-anak mereka mulai involve dengan game supaya ada connection dulu antara orang tua dengan anak sehingga yang tadi kata Mbak Joyce ketika memberikan pemahaman dan juga edukasi bisa langsung diserap dengan baik oleh anak. Terima kasih sekali Mbak Joyce untuk waktunya dan Sama-sama juga Mbak informasinya. Lizzie. Selamat sore Mbak.